Makanya saya datang dalam rangka transparansi. Ya cantik ya kan, bodinya bagus gitu kan. Ya gitu sih mas, sebenarnya udah tahu aja gitu. Betulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil, tapi dari Mbak Ura sendiri bilang itu nggak benar semua. Seringkali juga saya mengalami fitnah, gosip, perkataan yang buruk dari orang-orang. Pelakor, salah nggak pelakor? Ayo. Ya. Gila guys, gue beneran speechless guys. Masa sih citra family man yang selama ini kita bangga-banggain, masa sih runtuh gitu aja di akhir 2025 guys? Lagi rame banget guys, bikin geger satu Indonesia guys, bayangin. Perselingkuhan antara Ridwan Kamil sama Aura Kasih yang ternyata makin panas guys. Awalnya gue kira ini cuman guyonan aja guys, yang cuman gosip-gosip buzzer kayak atau gimana kayak. Terus ternyata ini langsung netizen terbelah dua guys, bayangin. Ada yang kecewa berat, ada yang masih nggak percaya. Dan ya kita di video ini kita coba telusuri dan mereaksi yang terjadi antara Ridwan Kamil dan Aura Kasih guys. Lagi rame nih soal Aura Kasih menjadi selingkuhan Bapak Ridwan Kamil dan ternyata pernah keluar negeri bareng. Biarin aja sih, kalian kok repot-repot netizen, kalian iri nggak usah iri. Kali ini saya mendukung Bapak Ridwan Kamil. Ya namanya laki-laki butuh yang bening-bening ya kan. Ya namanya saja Aura Kasih. Auranya memberi kasih sayang, kasih cinta, kasih kenyamanan, kasih kehangatan, kasih kebahagiaan. Daripada Aura minta, ya minta ini minta itu, nggak ada kasih apa-apa nantinya kayak Lisa. Ya mudah-mudahan setelah Bapak Ridwan Kamil bercerai dengan Ibu Atalia, nanti menikah nih sama Mbak Aura Kasih. Cocok sih, cantik, selebriti, terkenal. Dan ini nih, auranya nih cocok jadi ibu ketua TPPKK. Jadi nanti Bapak Ridwan Kamil semoga menikah dengan Aura Kasih, terus nyalon lagi, entah nyalon gubernur Jawa Barat atau manapun lah, nanti Aura Kasih jadi ketua TPPKK-nya. Kan udah cocok nih, bajunya biru. Saya kali ini mendukung Bapak Ridwan Kamil dengan Mbak Aura Kasih. Ya nggak apa-apa sih, namanya cinta, namanya kasih sayang. Ya terserah lah, kalian orang-orang yang iri, ya udah pacari sendiri kalau mau ya. Gimana? Kalian dukung Bapak Ridwan Kamil dengan Aura Kasih apa dengan Lisa Mariana? Makanya saya datang dalam rangka transparansi, dalam juga memberikan kewajiban akuntabilitas ya sebagai mantan pejabat publik. Ya, saya sebenarnya senang karena ini saya tunggu-tunggu untuk memberikan klarifikasi. Tanpa klarifikasi kan persepsinya biarlah kira-kira begitu ya, dan tentunya cenderung begitu. Belajar dari kasus yang satu ini nih, buat siapapun termasuk gue pribadi ya, pokoknya selalu ingat kalau kita udah dikasih Tuhan, hidup enak, bisa kemana aja, karir bagus, pasangan tulus, baik, suportif, bonus cakep, keluarga harmonis, di-respect teman dan juga banyak orang, ya udah gitu loh, gak usah coba yang aneh-aneh, apalagi sampai berkhianat ke pasangan. Karena percaya deh, nanti semua yang udah kita punya itu bisa hancur dan juga hilang. Cuma karena apa? Cuma karena kita penasaran. Ya cantik ya kan, bodinya bagus gitu kan. Ya gitu sih mas, sebenarnya udah tahu aja gitu. Sebelumnya sih aku udah tahu, nggak memantau karena kan memang kan dulu kan bapak sama aku kan emang ya ada hubungan gitu kan. Gini loh mas, maksudnya kayak capek gitu kan adanya perceraian ini, Bu Cinta dan bapak, aku yang disalahkan. Padahal kan bukan aku aja gitu, masih banyak ya bisa aku sebut ya. Aku bilang ya Lisa-Lisa yang lain gitu kan. Permintaan maaf itu aku udah dari dulu ya, udah dari ya 1 tahun yang lalu lah gitu.
Cuman kan Bu Cintanya kan belum balas gitu, belum respon. Ya nggak apa-apa gitu. Ya syukur-syukur kalau misalnya ada yang mau menjembatani aku untuk bertemu dengan Bu Cinta, itu alhamdulillah banget gitu. Karena aku memang sekarang aku kan udah jadi seorang istri dan aku rasa apa yang ibu rasa gitu. Jadi memang pas aku DM itu aku keadaan bangun tidur dan tiba-tiba hatiku tuh tergerak melo gitu. Makanya aku langsung DM kayak gitu. Ya mau minta maaf yang sedalam-dalamnya gitu. Dulu pernah melakukan kesalahan yang fatal 4 atau 5 tahun yang lalu. Karena saya akui saya salah. Aku niatnya memang meminta maaf gitu. Biar hatiku juga tenang, terus ke depannya juga ya lebih apa sih Mas? Kalau orang udah minta maaf terus dimaafin kan lebih lega. Yang penting udah niatnya aja sih baik. Aku lebih kekasihan sih sama ibu sih gitu. Apa? Kasihannya kenapa itu? Aku nggak mau buka di sini. Ya kan yang seperti udah ada di media ya, gitu kan. Ya kalian tau lah gitu. Nah bisa sekuat itu dan ya sebertahan itu karena ya banyak. Ya sedikit banyaknya aku tahu lah gitu. Bu Cinta berhak bahagia, ya kan itu kan doa. Kita doain aja perjalanannya, maksudnya lebih baik, itu lebih bahagia gitu. Betulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil, tapi dari Mbak Ura sendiri bilang itu nggak benar semua. Jadi kita lagi coba kumpulin semua bukti-bukti yang ada. Kalau memang nanti kayaknya semakin parah ya beritanya, saya lihat inilah itu segala macam. Mungkin kalau kita udah cukup bukti semuanya, kita juga siap-siap mau ngelaporin orang yang bikin isu yang nggak benar itu. Belum, lagi dikumpulkan yang dari kita ya. Karena itu buktinya apa gitu kok tiba-tiba kayak kan sekarang banyak ini ya, apa sih IT yang bisa dibikin-bikin tuh ya, AI ya gitu ya. Jadi nggak benar gitu. Masih terkait itu sih Mbak. Dan soal tadi sosial media itu kan haknya dia ya, mungkin ya dia merasa terganggu dengan komen-komen warga masyarakat yang lumayan offended lah gitu. Jadi ya, untuk menjaga ketenangan juga lah ya, itu hak dia kembali lagi. Kita belum bisa banyak komentar sih terkait itu kan juga ranah privasi ya sebenarnya, nggak usah terlalu digubris lah. Aura Kasih naik dokar ke Surabaya. Aura Kasih pergi makan rendang. Aura Kasih nampak di baliho. Konser Jumat di Cibiru. Terima kasih. Aura Kasih pakai koteka, naik kuda berdua RK. Walau nanti duda tetap dipanggil KPK. Dibilang doain yang baik-baik aja. Didoain yang baik-baik aja. Gimana sih konsepnya, gue naik gini aja deh. Bismillah. Makan. Siapa? Oh. Mau cabai bubuk cabai. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, nggak ada. Kita doain yang baik-baik buat Bu Cinta. Gara-gara gue terus selalu nyalahin gue, nyap. Gua mulu. Nggak mau ngurusin rumah tangga orang, sumpah udah cukup dulu. Kan kalau gue kan jadi simpanse kan dulu, zaman dulu. Sekarang mah kan gue istri sah. Oke, doain aja yang baik-baik. Terus habis itu jimbasin. Janet. Siapa? Aura. Ya apa cerita? Sama bener apanya nih? Bener gak ya? Enggak lah. Sama si Bapak R.
Enggak lah. Sama bapak itu kenal, pernah juga dikenalin kan, kita juga jalan berapa kali bareng Aura. Jadi, sorry. Ketiplok. Salah ngomong, maaf. Sorry. Enggak, saya nggak kenal. Iya, maaf. Dan di dalam proses perjalanan itu tersebut, seringkali juga saya mengalami fitnah, gosip, perkataan yang buruk dari orang-orang, terutama paling banyak itu sebenarnya dari perempuan, Ustadz. Itu sering sekali. Jadi terkadang woman superwoman itu terkadang ada, terkadang tidak. Dan kebetulan terjadi di saya itu banyak hal yang memang perkataan-perkataan yang tidak enak itu dari perempuan. Gue jam 5 pagi baru buka TikTok, matahari aja belum muncul, ngeliat di FYP gue kalau Aura Kasih diduga punya hubungan spesial sama Ridwan Kamil. Gue Jadi awal mula isu itu ada itu karena Ibu Atalia itu menggugat cerai Ridwan Kamil per tanggal 15 Desember 2025 kemarin. Diduga alasannya itu karena perselingkuhan. Terus ada netizen yang ngepost di thread kalau artis inisial AK menjadi selingkuhan Ridwan Kamil. Karena post-postan di thread itu viral banget, jadi kebawaan nama si Aura Kasih ini. Dan ternyata banyak banget netizen yang udah pernah ngelihat mereka berdua. Ini adalah beberapa komentar yang gue screenshot, sebenarnya lebih banyak lagi sih. Cuman gue gak mungkin screenshot semuanya, cuman kalian bisa baca aja dan scroll ke bawah. Nah, karena netizen Indonesia tuh sangat-sangat gercep, akhirnya nyerbulah tuh ke sosial media. Tapi kolom komentar dia ternyata ditutup. Nah, tapi ada klarifikasi juga kalau kolom komentar Aura Kasih ternyata dari tahun lalu tuh udah ditutup, gak pernah dibuka. Untuk alasan perceraian Atalia dan Ridwan Kamil pun itu sama sekali gak dipublis atau diberitahu ke publik. Tapi yang jelas Atalia tuh gak nuntut harta sama sekali. Sejauh ini belum ada klarifikasi resmi apakah Aura Kasih tuh beneran selingkuhan si Ridwan Kamil atau enggak. Karena kan kalian tahu juga kan dulu si Lisdut juga jadi selingkuhan dia juga sebenarnya. Tapi sebelum itu gue kasih tahu lu pada dulu nih, kenapa gue masih bangun sesubuh ini. Karena gue dari tadi malam sampai jam 5 pagi nontonin Stranger Things season terbaru di aplikasi Loklok. Kualitasnya HD, ada subtitle Indonesia, harganya juga terjangkau banget untuk masyarakat ini. Udah gak ada ngelek-ngelekan, gak ada iklan. Gimana gue gak tergoda buat nyelesain satu season dalam satu malam? Siapa tahu kalau kalian ada tambahan informasi bisa langsung komen di bawah aja ya. Gimana menurut kalian guys? Apakah ini murni skandal asmara atau jangan-jangan ada kayak unsur serangan politik yang turunin nama Kang Emil guys? Menurut kalian guys? Gue sih berharapnya ini cuma salah paham ya, kayak kasihan guys keluarga besarnya Ridwan Kamil guys. Tapi kalau bener, wah, gue no comment sih guys. Coba kalian tulis pendapat kalian di komen guys. Kalian tim percaya atau tim skeptis guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen guys. Yuk kita kawal ini guys. Komen, see you, makasih.